Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas MBS 4D. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep evaluasi dan analisis dalam berwirausaha. Langsung saja pada materi yang pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Adi Primadana, NIM 157. Saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi usaha. Evaluasi usaha ialah kegiatan menganalisis kinerja suatu perusahaan. Prinsip dasar utama evaluasi usaha ialah membandingkan rencana yang dibuat sebelumnya dengan dimulai kegiatan rencana bisnis yang telah dicapai pada akhir periode. Apabila suatu perusahaan dapat memenuhi kewajiban untuk membayar bunga modal, upah tenaga kerja, alat-alat yang digunakan, serta fasilitas-fasilitas produksi lainnya, itu merupakan suatu perusahaan itu dikatakan berhasil. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi usaha. Yang pertama, tujuan evaluasi usaha ialah mengelola penggunaan secara optimal dan efektif untuk suatu usaha yang dijalankan. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu mengelola dana itu seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Itu merupakan salah satu tujuan dari evaluasi usaha. Yang kedua, tujuan dari evaluasi usaha ialah meminimalkan resiko kegagalan usaha dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam investasi suatu usaha yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Brambudi, NIM 153. Sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan evaluasi usaha dan tahapan evaluasi usaha. Yang pertama yaitu kegunaan evaluasi usaha. Yang pertama, sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai seluruh upaya. Yang kedua, sebagai bahan untuk mencapai tujuan pertumbuhan usaha yang direncanakan selanjutnya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan untuk langkah-langkahnya selanjutnya. Yang keempat, evaluasi usaha digunakan untuk mengetahui apakah bisnis itu maju atau mundur. Yang kedua yaitu tahapan evaluasi usaha. Yang pertama, analisis terhadap aspek pasar. Analisis dari pasar sendiri akan memiliki tujuan untuk mengetahui dari beberapa besar ke luas dari yang dimiliki oleh pasar. Yang kedua yaitu aspek teknik, melakukan penentuan dan jenis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu aspek finansial, digunakan untuk mencari tahu karakteristik finansial yang berasal dari sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu evaluasi kemajuan, bentuk dari proses yang di mana akan terjadi secara terus-menerus. Yang kelima yaitu monitoring. Evaluasi dari usaha ini akan melakukan untuk menjadi sebuah dasar untuk pelaku usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Fajar, NIM 144, akan melanjutkan presentasi yaitu laporan kegiatan hasil usaha. Laporan kegiatan hasil usaha merupakan segala sesuatu, baik itu peristiwa atau kegiatan yang mana dilaporkan dan berbentuk tertulis maupun lisan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis sebuah laporan yaitu ada memeriksa laporan agar dapat menangkap informasi yang terkandung di dalamnya, kemudian mengetahui isi laporan mulai dari bentuk, isi maupun pembahasannya, kemudian menguraikan secara detail, selanjutnya melakukan pengecekan ulang secara detail juga dan cermat, kemudian tidak mencampur adukan fakta dengan opini, dan juga melakukan kajian terhadap kebenaran isi laporan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan usaha, ada perhitungan hasil usaha,
catatan atas laporan keuangan, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wahyu Safitri, NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Ada 6 fungsi dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui optimalisasi keuangan, melihat efektivitas manajemen operasional, melihat optimalisasi penggunaan aktiva, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, dan yang terakhir yaitu acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rasio keuangan, ada 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban utang jangka pendek, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar kewajiban utang sebagai alat perencanaan ke depan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dan yang terakhir yaitu menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, jenis dari rasio likuiditas ada 5, yaitu yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio sangat lancar, yang ketiga rasio kas, yang 4 rasio perputaran kas, dan yang terakhir yaitu inventory to net working cap. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Rahma Amilin, NIM 163 dari kelas MBS 4D. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya terkait dengan macam-macam rasio keuangan. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, di mana pada rasio ini memiliki fungsi untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditur. Kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Selanjutnya, untuk menilai besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sedangkan macam-macam dari rasio solvabilitas ini terdiri dari 1. Debt to asset ratio, 2. Debt to equity ratio, 3. Long term debt to equity ratio, 4. Tangible asset debt coverage. Yang kelima, current liability to net worth. Keenam, time interest earned. Ketujuh, fixed charge coverage. Selanjutnya adalah rasio aktivitas, di mana rasio ini memiliki fungsi untuk menghitung hari rata-rata penagihan hutang. Kemudian, untuk menghitung hari rata-rata sediaan yang tersimpan di dalam gudang. Selanjutnya, untuk mengukur semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Untuk jenis-jenis rasio aktivitas ini sebagai berikut. Yang pertama, 1. Perputaran piutang, 2. Hari rata-rata penagihan, 3. Perputaran tersediaan, 4. Hari rata-rata penagihan sediaan, 5. Perputaran modal kerja, 6. Perputaran aktiva tetap, dan yang ketujuh adalah perputaran sediaan.
Yang terakhir adalah rasio profitabilitas, di mana pada rasio ini memiliki fungsi untuk mengukur laba dalam satu periode. Kemudian untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini atau sekarang. Dan yang ketiga adalah untuk menghitung laba perusahaan, maksud saya laba bersih sesudah pajak dengan modal. Dan yang keempat adalah untuk mengukur produktivitas dana perusahaan. Sedangkan untuk jenis-jenis rasio profitabilitas ini, yang pertama adalah profit margin, yang kedua adalah return on investment, yang ketiga return on equity atau ROE, dan yang keempat adalah laba per lembar saham. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu menganalisis berwirausaha. Adalah suatu kegiatan dalam melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, serta mengevaluasi suatu usaha yang kita jalankan. Ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan untuk menganalisa usaha kita. Di antaranya yang pertama yaitu analisis SWOT atau analisis dengan melihat strength, kelebihan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Dengan adanya analisis ini, kita dapat memajukan suatu usaha kita. Kita dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi ke depannya. Selanjutnya yaitu menentukan target pasar. Dengan adanya analisa ini, kita tuh jadi tahu golongan-golongan dan lebih maksimal dalam mempromosikannya. Yang selanjutnya yaitu hitung anggaran dana. Dengan menghitung anggaran dana, kita tuh jadi tahu suatu kegiatan bisnis yang kita jalankan ini mengalami kemajuan atau enggak, berkembang atau enggak. Dan usaha yang sukses itu merupakan awal mulanya dari pandai-pandainya kita dalam memanage dana. Selanjutnya yaitu melakukan promosi. Promosi ini sangat wajib dan penting bagi usaha karena dengan adanya promosi otomatis akan menaikkan penjualan kita. Dengan sendirinya juga menaikkan omset yang kita dapatkan. Selanjutnya yaitu minta saran dan kritik dari para pelanggan. Dengan adanya saran dan kritik dari para pelanggan ini, kita tuh jadi tahu apa saja sih yang masih kurang dalam usaha kita. Dan selain itu, para pelanggan juga akan merasa diperhatikan dengan adanya saran dan kritik ini, karena mereka merasa diberikan hak dalam bersuara. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi setiap bulan. Penting sekali melakukan suatu evaluasi usaha, karena dengan adanya evaluasi kita tuh jadi tahu perkembangan kita dari awal sampai sekarang. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisa wirausaha ini. Sebuah analisa ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan usahanya dan menentukan solusi untuk masalah dan kendala yang terjadi. Jadi, analisis usaha ini juga berfungsi sebagai acuan atau pedoman kita dalam mengambil keputusan untuk usaha di kemudian hari atau di kedepannya. Usaha ini mau diapakan, mau dimajukan bagaimana gitu. Jadi penting banget sih analisis wirausaha ini. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Nimatunada NIM 139. Di sini saya akan
menjelaskan mengenai studi kasus dengan tema konsep evaluasi dan analisis berwirausaha yang berjudul Kisah Inspiratif Jatuh Bangun Membangun Usaha Membuat Kerupuk. Adapun berita mengenai studi kasusnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa setiap usaha pasti ada naik turunnya. Namun, jika melakukan sebuah evaluasi mengenai usaha tersebut akan meminimalisasi risiko yang akan dihadapi. Seperti kisah dari seorang pengusaha kerupuk ini, usaha yang terletak di daerah Bandung, Jawa Barat ini merintis bisnis dengan membuat kerupuk mentah menjadi produk jadi, yaitu makanan pelengkap kerupuk. Penemu dari Nineng atau yang biasa disebut dengan kerupuk ini bernama Haji Muhammad Sumarno pada tahun 1962. Pengambilan kata Nineng diambil dari bahasa Sunda yang artinya selalu dikenang. Di samping itu, bangunan pabrik kerupuk ini pernah mengalami kejadian kebakaran pada tahun 1972. Meskipun sudah berumur 45 tahun lebih, usaha ini masih aktif sampai sekarang. Bahkan dulunya ada beberapa siswa luar negeri yang sering membawa kerupuk untuk dibawa pulang ke halamannya. Sebagai seorang pemilik usaha kerupuk, Bapak Sumarno selalu menjaga para karyawannya dengan baik. Dulunya, karyawan yang pernah bekerja di daerah Bapak Sumarno ini adalah 20 orangan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman yang tentunya sudah berbeda kualitasnya, karyawan sebagai pengolah kerupuk ini berubah menjadi sekitar 15 orang. Bapak Sumarno telah hidup dari zaman Hindia Belanda sampai ke pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dari studi kasus tersebut dapat dikatakan bahwa dalam sebuah usaha diperlukan evaluasi maupun analisis dalam kegiatannya. Karena dengan evaluasi kita dapat melihat kinerja apa saja yang membuahkan hasil, dan tentunya dengan sebuah evaluasi dapat mempertahankan sebuah usaha meskipun sudah jatuh bangun sekalipun. Sekian penjelasan mengenai studi kasus dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.